Annyeonghaseyo 여러분. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal topik bagian segi nomor 53. Soal kali ini saya ambil dari topik yang ke-105. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan kosakatanya terlebih dahulu. Di bagian atas, terdapat kata 서비스 yang berarti layanan. Mungkin ini jasa 기관, lembaga surveinya, lembaga survei. Lalu ada tanwi, satuannya. Selanjutnya ada kata yak. Di sini yak bukan obat, tapi kira-kira atau sekitar. Kali. Selanjutnya ada kata 정도 검사. Bisa kita artikan pemeriksaan informasi. Lalu ada 문서 작업. Di sini bisa kita artikan pembuatan dokumen agar lebih pas. Lalu ada kata 영상. 영상 artinya video. Dan untuk sebelahnya image merupakan serapan dari kata bahasa Inggris yaitu image. Lanjut ada 생성. Artinya pembuatan. Di bagian warning. Warning sendiri artinya penyebab. Lalu ada kata jejak. Produksi. Terakhir ada kata 장작품. Karya kreatif atau karya orisinil. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Pada soal kali ini kita disuguhkan pada grafik yang semuanya menunjukkan grafik peningkatan. Maka dari itu, di video ini kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan peningkatan pada grafik. Langsung aja kita bahas ke soalnya. Oke, bisa kita lihat di sini. Udah saya siapkan template-nya yang berwarna merah dan untuk yang hitam merupakan data dari soal. Kali ini saya membaginya menjadi 4 bagian. Kita mulai dari bagian yang pertama. Untuk bagian pertama, kita cukup menuliskan lembaga surveinya yaitu 인구시 정보 연구소. Kita tuliskan di sini. Tambahkan ESO. Lalu judulnya 인주시 생성형 AI 서비스 이용 변화. Kita tuliskan. Lalu tambahkan 조사하였다. Untuk di bagian kedua, kita bisa mengawalinya dari judulnya yaitu 생성형 AI 서비스 이용률. Tambahkan 따르면. Selanjutnya dari bawah ke atas kita tuliskan tahunnya dulu. Lalu jumlahnya. Lalu satuannya. Jangan lupa untuk selalu dituliskan. Setelah kita menuliskan satuannya, tambahkan ESO. Kita ulangi lagi dari bawah 2025년. Lalu jumlahnya 55.2. Satuannya. Selanjutnya bisa kita tambahkan di sini keterangan waktunya. Karena di sini jaraknya 2 tahun, bisa kita gunakan 지난 2년간 yang bisa kita artikan selama 2 tahun ke belakang. Terakhir kita tuliskan jumlah peningkatannya. Dan kita akhiri dengan 나타난 것으로 나타났다. Seperti ini. Untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3 dan 4. Untuk yang tahap 3, kali ini saya siapkan menjadi 2 versi. Langsung aja kita praktekkan. Kita awali dari kata 한편. Lalu kita tuliskan judulnya sebelah sini.
tambahkan real salto 보면. Untuk tahunnya di sini bisa kita ganti dengan kata 같은 기간. Lalu dari bawah ke atas, 정보 검사, tambahkan partikel topik, jumlah peningkatannya, kita beri koma. Selanjutnya, 문서 작업, jangan lupa tambahkan partikel topik, jumlah peningkatannya, 로 증가한 반면. Selanjutnya, dari bawah ke atas, 영상 및 이미지 생성. Tambahkan partikel topiknya, jumlah peningkatannya, lalu kita gunakan 급증하였다. Seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman di rumah yang bertanya, kenapa kita harus menjabarkannya secara terpisah? Jawabannya karena bisa kita lihat di sini pada grafik 1, 2, dan 3 yang mengalami peningkatan paling banyak terdapat pada grafik 3 saja dan sudah ditandai juga oleh pembuat soal. Jadi sebaiknya ketika kita menjabarkan, kita juga harus menekankan bahwa yang grafik 3 ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Menggunakan kata 급증하다. 급증하다 sendiri merupakan bentuk pendek dari 급격히 증가하다, yang berarti peningkatan secara drastis. Lalu mungkin ada teman-teman lagi yang bertanya, kenapa kita menggunakan 반면? Padahal di soal menunjukkan grafik yang sama-sama naik. Jawabannya, meskipun dari ketiga grafik ini menunjukkan peningkatan semua, antara grafik 1 dan grafik 2 menunjukkan peningkatan yang sedikit. Sedangkan untuk grafik yang 3 menunjukkan peningkatan yang drastis. Dan sudah ditandai oleh pembuat soal seperti ini, sehingga bisa kita gunakan ekspresi 는 반면. Oke, kita lanjut ke bagian 3 versi 2. Sebenarnya untuk versi yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan versi yang pertama. Hanya saja di sini kita menggabungkan dua topiknya terlebih dahulu, lalu jumlah peningkatannya. Seperti ini. Kita tuliskan dulu dua topiknya, 정보 검사 dan 문서 작업. Tambahkan partikel topik. Kita tambahkan kakak yang berarti masing-masing. Lalu jumlahnya. Untuk selanjutnya masih sama seperti yang sebelumnya. Terakhir pada bagian wonin, bisa kita lihat di sini terdapat tanda panah yang mengatakan bahwa perubahan ini terjadi karena pembuatan video dan gambar. Sehingga kata 변화 di sini bisa kita ganti dengan kata 급증하다. Sesuai dengan yang kita tulis sebelumnya. Dengan cara ini, penguji akan tahu bahwa kita mengerjakan soalnya dengan detail. Oke, kita lanjut. Jangan lupa untuk bagian wonin selalu menambahkan partikel subjek sebelum kata terakhir. Seperti ini. Dan karena untuk bagian wonin kali ini pendek-pendek, bisa kita gabungkan menggunakan kata penghubung 고. Jadi seperti ini kalau kita gabung, 이러한 급증의 원인은 개인 콘텐츠 제작이 증가하고 생성형 AI 창작품 수준이 상승했기 때문인 것으로 분석된다. Oke, selesai sudah kita mengerjakan soal nomor 53. Pada soal kali ini kita belajar banyak kosakata tentang peningkatan, yaitu pertama ada 증가하다, lalu ada 급증하다, selanjutnya ada 상승하다, dan tadi yang pertama ada kata 늘어나다. Dengan variasi kosakata seperti ini, semoga kita mendapatkan nilai yang maksimal saat ujian. Oke, jadi seperti ini hasilnya jika kita sudah pindahkan ke dalam lembar jawaban.
Jangan lupa selalu awali dengan mengosongkan satu kotak seperti ini. Dan untuk penulisan titik, harus kita tuliskan dalam satu kolom. Lalu untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya, tidak perlu memberikan spasi. Untuk penulisan angka, maksimal hanya boleh 2, seperti ini. Dan jika terdapat titik, bisa kita gabungkan dengan angka selanjutnya seperti ini. Untuk penulisan persen, juga harus dalam satu kotak. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan soal kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.